Cara berpikir menentukan pilihan-pilihan kita. Cara berpikir negatif, maka pilihan juga akan jadi negatif. Cara berpikir positif, maka pilihan kita jadi positif. Cara berpikir sempit, maka pilihan kita juga ikut sempit. Cara berpikir kreatif, maka pilihan kita jadi kreatif. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kita untuk menjatuhkan pilihan yaitu cara berpikir. Cara berpikir artinya cara melihat, cara memandang, atau perenungan kita. Sebab hidup kita adalah apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan. Cara berpikir menentukan pilihan-pilihan kita. Cara berpikir negatif, maka pilihan juga akan jadi negatif. Cara berpikir positif, maka pilihan kita jadi positif. Cara berpikir sempit, maka pilihan kita juga ikut sempit. Cara berpikir kreatif, maka pilihan kita jadi kreatif. Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita mengupgrade cara berpikir kita, agar tidak sama lagi dengan cara berpikir dunia, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketika kita mengupgrade cara berpikir, maka cara kita melihat dan memandang jadi berbeda, jadi lebih luas, jadi dapat memahami kebenarannya Tuhan. Ketika kita berdiri di level 1 sebuah gedung, maka pemandangan akan berbeda ketika kita berdiri di level 5 di gedung yang sama. Ketika kita ada di level bawah, cara pandang kita, cara melihat kita sempit dan terbatas. Tapi waktu kita mengupgrade atau naik di level lebih tinggi, maka kita bisa melihat lebih luas dan lebih lebar. Tidak usah jauh-jauh. Cara berpikir orang di desa berbeda dengan cara berpikir orang di kota. Saya teringat waktu saya sedang melayani anak-anak di pedalaman di Indonesia Timur. Saya karena waktu itu tidak mempersiapkan makan untuk membawa makanan dari tempat kami penginapan, jadi seharian itu nggak sempat kami makan siang, dan bahkan sampai dengan malam hari baru kami sempatkan untuk cari warung. Sampai di warung kemudian kami membeli super mie untuk dibikinkan sayur, ditambahkan sayur dan telur. Kemudian ketika sudah jadi, saya makan, ada yang kurang. Saya perlu sambal atau cabai. Dan kemudian saya berpesan kepada pemilik warung tersebut, bisakah saya minta sambal, minta cabai. Dan kemudian dia pergi ke belakang. Saya pikir ke belakang itu dia ke dapur untuk ambil cabai. Ternyata dia pergi ke belakang ke kebun. Dia cabut pohon cabai, dia kasih sama saya pohon itu sama cabai-cabainya. Lalu kami berkata, Pak, ini kalau dicabut pohonnya nanti cabainya nggak tumbuh lagi. Nggak apa-apa, Pak. Daerah ini subur, banyak pohon, banyak burung-burung yang buang kotoran, nanti muncul pohon cabai lagi. Wow, cara berpikir orang di desa berbeda dengan cara berpikir orang di Jakarta. Jadi di sini kita perlu mengetahui bahwa cara berpikir Tuhan berbeda dengan cara berpikir kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengupgrade cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan, dengan cara banyak merenung firman Tuhan. Saya teringat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11-32 diceritakan dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia berpikir bahwa ketika dia jauh dari orang tuanya, keadaan akan lebih baik. Itu sebabnya dia meminta dan memaksa ayahnya untuk memberikan warisan. Sampai nangis-nangis, ayahnya nggak kasih. Dia akhirnya guling-guling di lantai, bikin malu tetangga, teriak-teriak. Dan ayahnya akhirnya memberikan warisan itu, karena dia berpikir bahwa saya bisa hidup lebih baik di luar rumah ini. Saya akan bisa lebih sejahtera, saya akan bisa lebih enak ketika saya ada jauh daripada orang tua saya. Dan apa yang terjadi ketika dia berada di luar kota, di luar negeri, jauh daripada orang tuanya, ternyata hartanya habis, teman-teman meninggalkan, dan pacarnya pun meninggalkan. Keadaan semakin memburuk. Puji Tuhan, akhirnya dia memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dan ketika dia kembali kepada orang tua, cara berpikirnya juga udah berbeda. Sampai dia berpikir, aku lebih baik jadi pelayan di rumah orang tuaku daripada aku di tempat ini. Sebab di tempat ini aku jadi pelayan ngurusin peternakan babi, aku sampai susah makan dan tidur dalam keadaan perut lapar. Sedangkan di rumah ayahku, para pelayan tidur dalam keadaan perut kenyang. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku, aku jadi pelayan di sana, dan mesra jadi anak, hidupku jauh lebih layak. Puji Tuhan, waktu anak ini kembali ke rumah orang tuanya, cara berpikir itu dirubah.
Dan kemudian ayahnya memeluk, memberikan jubah baru, cincin, sepatu, dan dibikinkan pesta makan, dan kemudian dirayakan. Anaknya yang hilang telah kembali. Membuktikan bahwa cara berpikir akan menentukan keputusan kita.